Mari kita isi dengan cerita dan warna. Ini memang hanya sekedar dialog kepada diri sendiri. Tidak ada maksud mendoktrin, agitasi, ataupun propaganda. Sambil bercengkrama di atas balutan frekuensi dari moksa musik yang sedang mengalun membalut pembicaraan ini, terbesit sebuah pertanyaan. Bagaimana hukum pindah agama menurut agama Hindu? Mari kita coba dekati dari angle yang lebih luas, yang saya coba ibaratkan sebagai paradigma perspektif mata Garuda. Ini memang pertanyaan yang dilematis, mengingat salah satu kepercayaan Hindu yang paling fundamental adalah mengenai kepercayaan tentang Atman, yaitu esensi mikrokosmik di dalam eksistensi kehidupan setiap makhluk hidup sebagai representasi dari esensi makrokosmos yang disebut Brahman atau semesta yang merupakan manifestasi ilahi atau Tuhan itu sendiri. Intinya, ini memuat suatu kepercayaan bahwa percikan sinar suci Tuhan termanifestasi di dalam setiap eksistensi makhluk yang memiliki energi kehidupan. Selanjutnya, agama Hindu juga mempercayai sebuah konsep yang sangat mendasar, yaitu Tatwamasi, di mana kita diajarkan bahwa semua makhluk hidup sebenarnya adalah sama. Filsafat ini terkenal dengan satu klausa yang menyebutkan, "Aku adalah kamu dan kamu adalah aku." Melihat agama Hindu di Bali, ada juga satu kepercayaan yang memiliki konsep mendunia dengan filsafat yang begitu kuat, yaitu mengenai rumusan mendasar untuk menciptakan kehidupan yang harmoni. Konsep itu adalah Trihitakarana, yang dimana salah satu poinnya disebut pawongan, yang memiliki makna bahwa kita harus selalu menghormati sesama manusia tanpa atribut pandangan yang berkenaan dengan segala perbedaan apapun. Dengan ketiga pemaparan dalil tadi, apakah pertanyaan bagaimana hukum pindah agama menurut Hindu serta-merta terjawabkan? Menurut saya perlu berhati-hati dulu. Agama Hindu adalah agama tertua di dunia, setidaknya berdasarkan beberapa literatur yang saya baca. Sehingga sepertinya untuk menemukan dalil yang aktual mengenai hal ini mungkin hampir tidak tersedia dan tidak tersurat dengan jelas. Karena pada waktu itu, waktu Weda diturunkan, belum ada agama yang lain, sehingga mungkin ini menyebabkan tidak ada urgensi yang bersifat mengikat dengan hukum-hukum yang spesifik di dalam kitab sucinya. Weda, ya, Weda adalah kitab suci agama Hindu yang juga memiliki istilah Sanatan Dharma, yang bermakna pesan abadi atau tujuan abadi. Secara etimologi, Weda memiliki arti pengetahuan, knowledge, yang merupakan ajaran mendasar mengenai kausalitas, fungsi, dan respon diri terhadap sebuah keberadaan atau kenyataan untuk menuju kemerdekaan spiritual, dunia, dan akhirat. Dengan ini, ada hal yang menarik yang mungkin berkenaan untuk mendestilasi jawaban dalam kekeruhan konsep dari bejana pertanyaan itu. Saya ingin masuk melihat sebuah makna yang tersirat di dalam dalil Bhagavad Gita chapter 16 verse 23 yang menyatakan, ia yang meninggalkan ajaran-ajaran kitab suci Weda atas kehendak yang dipengaruhi dorongan kama atau nafsu tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuan tertinggi, moksa.
Maka dengan dalil itu mungkin kita bisa menyimpulkan dalam diri kita masing-masing, setidaknya untuk bekal dalam menjawab satu pertanyaan yang sangat rumit ini. Bagaimana hukum pindah agama menurut Hindu? Menurut saya pribadi, sebelum menjawab dengan lugas pertanyaan itu, sebenarnya sedang lahir satu pertanyaan baru sebagai dasar landasan logis, yaitu apakah agamamu yang baru memiliki kepercayaan untuk memberhalakan Weda? Maka, dosa atau ketersesatan tergantung di mana kau labuhkan kepercayaanmu dan bagaimana hukum di dalam kepercayaanmu itu. Karena menurut analogi saya, agama sesungguhnya adalah bahtera yang berlayar menuju kebenaran abadi dengan nahkoda spiritual yang final dari kebijakan yang mengakar dengan hukum-hukumnya berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab sucinya masing-masing. Setidaknya, ini adalah bentuk sebuah harapan dari pemikiran ideal para pengikutnya. Dan dengan ini, benar dan salah menjadi sangat subjektif, kan? Ya, lihat siapa dirimu dan di mana dirimu berada. Tetapi kembali lagi, menurut saya perlu kita yakinkan satu hal. Percayalah dengan penuh dari hasil kontemplasi yang jernih mengenai di mana hati kecilmu menginginkan segala kepercayaanmu berlabuh. Dan jangan lupa untuk melihat hal yang lebih bijaksana mengenai kemanusiaan. Pandanglah segala kemuliaan dengan perspektif yang lebih luas. Tidak saling menginjak keyakinan satu sama lain, entah di mana kau dibesarkan atau di mana kau pernah dibesarkan. Menurut saya, kita perlu melihat dengan cinta, kasih, sayang, dan dari paradigma perspektif mata Garuda.